Dan saya Usman Samsudin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Usman. Salam Bu. Pak Usman, senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan observasi. Saya dengar informasinya Bapak akan melakukan coaching, betul begitu? Betul Bu. Baik Bapak, sebelum melakukan proses coaching, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian mengenai percakapan coaching yang akan Bapak lakukan terhadap coaching. Untuk dari proses coaching tersebut, kira-kira menurut Bapak kompetensi apa yang ingin ditingkatkan? Kalau berdasarkan pengetahuan yang saya tahu ya, kompetensi yang akan saya nanti tanyakan ke Cipu yaitu kehadiran saya penuh, jadi tidak ada gangguan dari manapun. Kemudian mendengarkan dulu coaching apa yang jadi tujuan beliau yang mau sama saya di coaching. Kemudian saya akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, di sini saya mendengar ada 3 jenis kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang lebih spesifik yang ingin Bapak tingkatkan? Mungkin pertanyaan berbobot yang akan saya tingkatkan. Nah, terkait pertanyaan berbobot ini, ada upaya yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan menambah kosakata supaya saya bisa memberikan pertanyaan yang nantinya si coach itu bisa mengeluarkan solusinya sendiri gitu. Setelah Bapak nanti lakukan proses coaching, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang sudah Bapak lakukan melalui proses coaching itu apa? Indikatornya saya berharap si coach itu bisa menemukan solusinya sendiri tentang permasalahan yang dia punya. Oh begitu, jadi Bapak berharap dengan proses coaching yang akan Bapak lakukan terhadap coaching, Bapak bisa menemukan atau membantu coaching menemukan solusi atas permasalahan. Baik Bapak, langsung saja ya kepada proses coaching. Saya persilakan Bapak untuk melakukan proses coaching ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lasmini. Waalaikumsalam Pak. Saya tadi mendengar Ibu cari-cari saya. Iya betul Pak, saya ingin curhat dengan Bapak. Tujuan Ibu curhat itu apa Bu? Ini Pak, saya ingin curhat ke Bapak mengenai anak-anak yang suka datang terlambat. Oh gitu. Iya. Coba berikan informasi yang lebih detail Bu. Pengalaman Ibu ketika anak itu terlambat seperti apa Ibu? Jadi kan kita masuk jam 7.20 Ya. masuk ke sekolah atau ke kelas. Nah anak-anak tersebut belum datang, mereka datangnya jam 8 baru datang Pak. Jadi perasaan Ibu pas anak terlambat itu gimana rasanya? Saya kesal Pak, Ya. namun saya harus bisa mengontrol emosi saya. Cara menghadapinya seperti apa Bu? Ya cara menghadapinya. Menghadapi anak yang terlambat itu. Cara menghadapinya yaitu dengan cara saya berkomunikasi terlebih dahulu dengan guru piket yang ada di sekolah pada hari itu. Terus selanjutnya saya berkomunikasi dengan wali kelas dan guru BK kesiswaan. Dan mungkin secara detail rencana aksi yang akan dilakukan selain itu gitu apa? rencana ke depan yang ingin saya lakukan yaitu setelah kita berkomunikasi baik dengan wali kelas, terus dengan kesiswaan dan juga guru BK, saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid. Karena kalau misalnya terus-menerus anak tersebut datang terlambat, nah ini bisa menjadi suatu yang tidak baik ya Pak ya, bukan hal yang positif, namun hal tersebut menjadi negatif dan saya takut jika hal tersebut bisa mempengaruhi teman-teman yang lain begitu Pak. Jadi keterlibatannya siapa ya? Yang akan saya libatkan kan itu secara keseluruhan semua warga sekolah ya Pak ya. Namun saya juga akan melibatkan orang tua karena di sini kan dia datang terlambat ya Pak ya. Kalau misalnya datang terlambat berarti saya harus tahu dulu
mengapa anak ini bisa terlambat? Apakah malamnya kurang tidur atau bagaimana? Atau di rumah itu tidak ada yang membangunkan sehingga saya harus bertanya secara langsung kepada orang tuanya. Apakah itu sudah dilakukan selama ini? Sejauh ini saya setelah berkomunikasi dengan warga sekolah, setelah izin dari kepala sekolah, saya akan melakukan besok, saya akan melakukan home visit kepada anak tersebut supaya anak tersebut bisa merubah kebiasaannya sehingga anak itu datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah rencana aksi yang sudah Ibu lakukan? Perasaan saya setelah berkomunikasi dan berbicara dengan Bapak terasa lega ya Pak ya, karena akan ada solusi dan tindak lanjut untuk kebaikan anak tersebut. Apakah Ibu sudah membuat langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu langkah pertama, saya akan bertanya dulu ya Pak ya kepada orang tuanya secara intern dari hati ke hati, karena ini sangat sensitif ya Pak ya jika kita bertanya secara langsung bahwa anak ibu ini sering terlambat ke sekolah, saya tidak akan seperti itu ya Pak ya. Langkah pertama saya akan bertanya orang tuanya seperti apa dulu, gitu ya, kondisinya, situasinya di keluarga bagaimana. Nah setelah itu baru saya langkah selanjutnya yaitu solusi untuk anak tersebut agar anak tersebut tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Bagus sekali, bagus sekali. Itu kapan akan dilaksanakan oleh Ibu? Secepatnya, rencananya saya besok akan langsung datang ke rumahnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah menjalani percakapan ini? Setelah melakukan percakapan dengan Bapak, perasaan saya sangat bahagia ya Pak ya. Ternyata ketika kita mempunyai suatu permasalahan, jika dipendam sendiri, itu membuat kepala kita juga jadi pusing, tidak fokus untuk melakukan hal-hal yang lain. Namun ketika kita mengutarakan permasalahan kepada orang lain, ada sedikit, bukan sedikit, banyak hal sekali yang bermanfaat sehingga pemikiran saya juga menjadi lebih tenang dan tentram. Terima kasih Bu. Ibu sudah solusi yang Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu. Bagaimana cara mengatasi anak yang sering terlambat. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan berhasil dan anak itu menjadi tidak terlambat lagi untuk kedepannya. Iya Pak, mohon doanya ya Pak ya, semoga anak saya menjadi lebih baik ke depannya. Semoga sukses Bu ya. Amin, amin, amin Terima Pak. kasih ya Bu ya. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya, proses coaching tadi saya lihat sudah berjalan dengan lancar. Tadi juga saya sudah melihat bahwa Bapak sudah menggunakan alutsista dalam kegiatan proses coaching tersebut. Untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah tadi dalam proses coaching itu Bapak menemukan kesulitan? Kesulitannya karena pembendaharaan kata saya kurang Bu, jadi saya kurang memaksimalkan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh begitu. Ya. Jadi di sini Bapak ingin lebih meningkatkan kompetensi terkait mengajukan pertanyaan berbobot ke Bapak. Nah di sini tadi saya sudah melihat Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa, sehingga coaching pun terbuka untuk menyampaikan permasalahannya. Begitu pula tadi juga Bapak sudah bisa memantik melalui pertanyaan kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bapak, semoga sukses, semoga proses coaching tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan, hasilnya sesuai dengan yang Bapak inginkan. Saya akhiri sampai di sini proses observasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Mary? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga.
juga. Bu Nelly dari saya. Betul Ibu, saya ada keperluan dengan Ibu. Soalnya saya bingung Bu sekarang menghadapi siswa saya yang kurang mandiri begitu. Oh begitu ya. Jadi Bu Nelly saya itu ingin membicarakan tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Nelly ya. Nanti kalau sudah ada percakapan dengan saya, harapannya apa Bu? Harapan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Intinya saya bisa menemukan cara bagaimana supaya anak itu bisa mandiri begitu Ya. Nah sekarang permasalahan tersebut yang menjadi hambatan apa sehingga anak-anak itu belum bisa mandiri? Hambatan yang saya rasakan selama ini terkait dengan ingin meningkatkan kemandirian anak itu adalah kurangnya kolaborasi orang tua Bu. Jadi ya karena di taman kanak-kanak itu orang tua itu masih ikut lah gitu ya, masih ikut mengantar seperti itu. Jadi anak-anak di sekolah itu ada beberapa sih, tidak semuanya, tapi anak-anak tersebut tidak menunjukkan peningkatan kemandiriannya dikarenakan masih diantar, masih kadang dibantu oleh ibunya dalam kegiatan pembelajaran gitu. Gitu ya, jadi ketergantungannya masih sangat kuat sekali. Betul, ya. Ibu. Nah kalau begitu, kira-kira langkah yang akan dilakukan oleh Bu Nelly seperti apa supaya ketergantungan anak terhadap orang tuanya itu tidak terlalu dominan gitu? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah komunikasi terlebih dahulu. Ya di sini mungkin komunikasinya secara informal ya Bu, bukan secara formal gitu. Saya mungkin akan mengkomunikasikan dulu terhadap orang tua supaya orang tua bisa membantu program sekolah terkait dengan kemandirian anak itu Bu. Mungkin itu Bu langkah pertamanya. Ya. Kemudian nanti supaya rencana yang Bu Nelly rencanakan itu ya dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang terdekat ini langkah apa yang akan utama dilakukan? Ya tadi Bu, langkah yang pertama itu saya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada orang tua terkait dengan meningkatkan kemandirian anak. Adapun misalnya ya Bu ya, nanti misalnya anak tersebut orang tua dari anak tersebut itu tidak bisa merubah gitu. Karena di sini kuncinya adalah di orang tua. Mungkin untuk membantu supaya orang tua lebih memahami bagaimana pentingnya memandirikan anak itu, saya mungkin nanti kedepannya akan meminta bantuan kepada ahli untuk mengadakan kegiatan parenting mungkin Bu. Begitu ya. Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Mungkin untuk yang pertama saya akan komunikasikan dulu dengan orang tua terkait rencana kegiatan parenting itu. Mungkin karena di sini hari ini hari Jumat ya Bu, mungkin nanti hari Senin atau Selasa akan saya sampaikan dulu kepada orang tua terkait pentingnya memandirikan anak. Terus kemudian nanti mungkin saya juga akan sampaikan terkait rencana untuk mendatangkan ahli untuk mengadakan kegiatan parenting. Oh, bagus, itu bagus sekali Bu Nelly. Jadi Bu Nelly sudah menemukan solusinya ya untuk menghadirkan ahli, kemudian ada satu acara yang orang tua itu diundang semuanya, kemudian diberikan pembekalan agar anak itu tidak terlalu ketergantungan gitu ya dengan orang tua. Nah, bagus sekali Bu Nelly. Nanti indikator keberhasilannya apa tuh setelah acara yang Bu Nelly laksanakan itu terlaksana? Indikator keberhasilan dari rencana yang akan saya laksanakan itu yang pertama tentunya di peserta didiknya itu terlihat peningkatan kemandirian. Mungkin Bu yang tadinya mungkin anak itu harus selalu didampingi oleh orang tua membantu dalam kegiatan pembelajaran, anak-anak bisa melakukannya sendiri gitu, memiliki kepercayaan diri yang tentunya orang tuanya pun tidak akan terlalu khawatir gitu untuk meninggalkan anak di dalam kelas Bu. Harapannya seperti itu Bu. Jadi clear lah gitu, dalam satu kelas itu tidak ada lagi orang tua yang menunggu anak gitu Bu.
bagus sekali Bu Yoli, mudah-mudahan nanti rencananya bisa berjalan dengan baik ya, sehingga yang diharapkan itu bisa tercapai, yaitu anak-anak mandiri dan tidak ada ketergantungan yang dominan atau berlebihan terhadap orang tuanya ya. Baik Bu Yoli, sekarang Bu Yoli sudah menemukan solusinya dan tinggal laksanakan ya seperti yang tadi sudah direncanakan. Ada lagi yang mau disampaikan Bu terkait dengan hal yang tadi, ada yang lagi boleh? Sudah Ibu, alhamdulillah dari percakapan ini saya bisa menemukan ya sedikit solusi untuk, bukan sedikit lagi sih, banyak solusi untuk sebagai upaya saya supaya anak-anak bisa mandiri. Ya, kalau begitu, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, kita cukupkan percakapan kita hari ini ya Bu Nelly. Nanti kalau ada yang mau dibicarakan lagi, permasalahan yang sama atau permasalahan yang lain, jangan sungkan-sungkan ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mendengarkan saya. Sama-sama, semoga berhasil ya Bu. Amin. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Nelly? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Nelly akan melakukan coaching ya? Betul Ibu, pada hari ini saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Lasmini. Oh iya. Baik Bu Nelly, sebelum melakukan coaching, kita akan ada percakapan terlebih dahulu ya untuk membicarakan rubrik penilaian. Nanti saya akan melakukan observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan. Apakah nanti coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah juga melakukan prinsip-prinsip dalam coaching itu sendiri. Baik Ibu. Ya, Bu Nelly, kompetensi apa nanti yang akan dikembangkan dalam melakukan coaching? Yang pertama adalah kompetensi mendengarkan dengan efektif. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan rasa. Oh begitu ya. Nah Bu Nelly, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang paling spesifik akan dikembangkan? Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan adalah ingin lebih bisa dalam hal memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya, Bu Nelly, nanti setelah percakapan coaching itu dilakukan, indikator apa sehingga coaching itu dikatakan berhasil? Indikatornya apa? Kalau menurut saya, indikator daripada coaching itu bisa berhasil adalah saya bisa menggali solusi dari coaching itu sendiri. Jadi bukan dari saya memberikan saran, tetapi coaching itu bisa menyampaikan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik, terima kasih Bu Nelly. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nelly. Silakan untuk dilakukan coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Lasmini hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu, pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching terhadap Ibu. Namun sebelum itu saya informasikan proses coaching ini akan memakan waktu setidaknya kurang lebih 30 menit ya Bu ya. Ya baik Bu. Baik, kita langsung saja. Untuk mengawali proses coaching ini, supaya proses coaching ini berjalan dengan lancar, kita tentukan dulu nih tujuan daripada Ibu melakukan proses coaching ini apa? Tujuan saya melakukan coaching ini, saya ingin menyampaikan bahwa untuk saat ini saya sedang kebingungan untuk menemukan motivasi belajar pada murid. Baik Ibu, di sini Ibu bertujuan ingin menumbuhkan motivasi pada murid-murid Ibu, betul begitu? Ya betul Bu, seperti itu. Baik, dalam menumbuhkan motivasi terhadap anak didik Ibu, apa saja hal yang menjadi hambatan? Hambatannya anak-anak tidak ada motivasi dari diri mereka masing-masing. Mereka malas, tidak mau belajar, tidak mengikuti proses pembelajaran di sekolah dengan baik.
Dan ketika mereka dikasih PR pun mereka tidak pernah mau mengerjakan. Baik, berarti ini kaitannya dengan kesadaran diri daripada anak itu sendiri ya Bu. Ya, menurut Ibu, untuk meningkatkan kesadaran diri dari anak tersebut, kira-kira apa saja yang diperlukan? Menurut saya yang harus diperlukan itu gurunya harus inovatif dan kreatif. Berarti guru tersebut ketika mengajar harus menyajikan berbagai media pembelajaran supaya menarik dan peserta didik mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya, luar biasa sekali Tuan Ibu. Nah, terkait dengan inovatif dan kreatif, apa saja hal yang sudah Ibu lakukan? Misalnya ketika saya mengajar, saya selalu memberikan variatif dalam media pembelajaran, ada media gambar, ada media teks, dan juga ada media video seperti ini. Wah, luar biasa sekali ya hal-hal yang sudah Ibu lakukan. Namun di sini Ibu masih merasa kurang begitu ya dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Ibu masih merasa bahwa anak-anak cenderung kurang termotivasi dalam belajar. Betul begitu Ibu? Iya Bu, seperti itu karena ketika di kelas dalam proses pembelajaran anak-anak itu selalu ada yang tidur. Oh begitu. Iya, seperti itu. Tapi kira-kira nih, kalau misalnya kaitannya Ibu merasa terganggu ya, karena Ibu yang Ibu khawatirkan itu anak tidak bisa menerima pelajaran dan Ibu kan begitu. Nah, apakah Ibu sudah mengecek sejauh mana anak yang terlihat kurang dalam motivasi belajar itu sudah memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan atau belum? Nah justru itu Bu, ketika saya bertanya anak tersebut tidak tahu. Namun saya mencari mengapa gitu ya anak itu tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ternyata malamnya katanya anak-anak melakukan main game. Jadi mereka tidak bisa lepas dari gadget Bu. Oh begitu. Nah kira-kira ada upaya tidak supaya anak tersebut bisa fokus kepada pembelajaran dan tidak terlalu terhadap gamenya itu sendiri? Nah, upaya yang sudah saya lakukan yaitu saya melakukan komunikasi dengan orang tua. Saya memvisit juga mengapa anak ini terus-terusan main game. Ternyata anak tersebut mengharapkan perhatian yang lebih dari orang tua ini. Masya Allah, berarti di sini ada tanggung jawab daripada orang tua tersebut ya Bu, yang memang anak di sini menginginkan perhatian daripada orang tua. Betul. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan dan tadi hambatan-hambatan yang sudah Ibu sampaikan, selanjutnya adakah untuk selanjutnya rencana aksi apa saja yang kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Saya akan memberikan perhatian lebih juga kepada murid tersebut karena alasannya anak tersebut tidak mau mengikuti proses pembelajaran, mengharapkan orang tuanya dipanggil ke sekolah atau guru datang ke rumahnya karena orang tuanya sibuk bekerja terus di luar, tidak ada waktu untuk anak. Jadi anak tersebut mengharapkan ada perhatian lebih, jadi orang baik dari orang tua maupun dari guru. Jadi saya akan melakukan pendekatan yang lebih yang berbeda dengan teman-teman. Biasa sekali ya. Untuk selanjutnya untuk menjalankan rencana aksi yang sudah Ibu rancang, siapa saja orang-orang yang terlibat atau pendukung yang kira-kira dapat membantu terlaksananya rencana Ibu tersebut? Orang-orang yang akan saya libatkan mulai dari orang tua anak itu sendiri, terus keluarga sekolah, BK, dan teman-temannya. Mengapa hal tersebut sama saya dilibatkan? Karena kalau misalnya saya memberikan posisi hanya anak itu yang saya perhatikan tanpa orang lain mengetahuinya, takutnya nanti jadi salah persepsi. Jadi anak tersebut merasa takutnya ada pembulian nanti ke depannya. Jadi saya akan melibatkan secara keseluruhan dan juga orang tuanya. Wah, luar biasa sekali ya rencana dan penanggung jawab dari kegiatan rencana aksi yang sudah dirancang. Kalau boleh tahu Ibu, adakah komitmen yang akan Ibu sampaikan kepada saya terkait dengan waktu pelaksanaannya, kapan, di mana kegiatan rencana yang akan Ibu laksanakan?
Untuk di sekolah, dalam proses pembelajaran, anak tersebut akan saya perhatikan lebih, dan saya juga akan selalu meninjau kembali, menindaklanjuti, dan saya akan terus melakukan komunikasi dengan orang tua sampai ada kesadaran diri dalam hati anak tersebut untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik di sekolah. Nah, baik Ibu, terima kasih. Untuk kaitannya dengan itu, saya ingin menanyakan kembali terkait waktunya Ibu. Dari sekarang kita melakukan percakapan ini, kira-kira berapa lama dari saat ini Ibu akan melaksanakan aksi tersebut? Saya akan melaksanakan dalam waktu yang dekat. Misalnya, lusa saya ada jadwal pelajaran, karena saya sudah melakukan komunikasi dengan orang tua, dan mudah-mudahan secepatnya selesai anak tersebut tumbuh kesadaran diri untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan dalam jangka 2 atau 3 minggu selesai, begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Berarti di sini Ibu akan melakukan aksi tersebut lusa ya Bu ya? Iya. Saya tunggu ya Bu untuk kelanjutannya. Nanti saya tunggu kabar baiknya, mudah-mudahan rencana yang akan Ibu laksanakan untuk memotivasi anak tersebut sehingga mau belajar lebih giat bisa terlaksana dengan baik. Amin Bu. Terima kasih Bu. Oke baik Bu, saya ingin tanyakan ya, mohon maaf terkait proses coaching ini, bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan atau melakukan percakapan coaching ini? Perasaan saya, alhamdulillah, saya lega karena setelah saya bercerita dengan Ibu, akhirnya saya mendapatkan solusi terbaik untuk masa depan anak didik saya. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa terrealisasi dan bisa bermanfaat ke depannya, baik untuk saya maupun untuk anak didik saya. Insya Allah luar biasa sekali. Terima kasih Ibu sudah berkenan terbuka kepada saya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neli. Waalaikumsalam Ibu. Bu Neli tadi sudah melakukan percakapan coaching ya. Apa saja yang sudah dilakukan tadi Bu? Yang pertama saya sudah menanyakan tujuan daripada percakapan tersebut. Kemudian yang selanjutnya saya mencoba untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menanyakan rencana aksi yang akan Ibu Lasmi dilakukan untuk memecahkan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir, saya meminta komitmen Bu Lasmi ini beserta penanggung jawab daripada rencana tersebut. Ya, betul, memang berdasarkan apa yang tadi saya amati, Ibu sebagai coach sudah melakukan alur tirta dan juga menggali coach sehingga coach itu bisa menemukan kompetensinya sendiri ya sampai menghasilkan satu solusi. Nah, kemudian sudah sesuai juga dengan prinsip coaching ya tadi yang Ibu lakukan. Nah sekarang kedepannya Ibu nanti kalau mau melakukan coaching lagi apa yang Ibu rencanakan? Tentu saja yang pertama adalah dengan latihan memperbanyak perbendaharaan kata supaya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan bisa berbobot dan coaching bisa terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, terima kasih Bu Neli. Mungkin pengamatan saya dan percakapan kita untuk pasca observasi sudah dilakukan. Mungkin itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.